والسعاد والرشاد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي بلغنا بجاهي يا الله بجوار خير مقعد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Nabi Muhammad. Para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan. Kami ucapkan selamat datang kepada guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siratul MA yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tengah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau sebentar lagi akan memberikan tausiahnya kepada kita dan marilah kita simak sama-sama. Baiklah hadirin sedang tamu undangan yang berbahagia, marilah kita simak dan dengarkan bersama tausiah agama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siratul MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana
وشفيعنا وحبيبنا محمد أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سادة العلماء المحترمين وعلى رأسهم المكرم Kiai Sulaiman Al-Muksi dan para kiai-kiai yang lain, mohon maaf belum tahu namanya, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama MWC dan ranting Wanajaya, Bapak Polsek yang saya hormati, Bapak Lurah atau Kepala Desa yang saya hormati, Badan Otonom, Banser, Pagar Nusa, Muslimat, Fatayat, Ibni PPNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyul Hudur. Alhamdulillah, pada malam hari ini untuk pertama kalinya saya bisa silatul arham dengan masyarakat Wanajaya di munasabati haflah dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bi munasabati haulil marhumin min ahli sukan Wanajaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum mathwahum. Maulid Nabi itu bisa dikatakan maulid, bisa dikatakan maulud, sama saja. Kalau orang Cirebon maulud, kalau maulid itu artinya yang kita ramaikan, yang kita hormati harinya, hari di mana dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Maulid. Kalau maulud yang kita hormati bayinya yang dilahirkan, sosok bayi yang dilahirkan yaitu bayi Nabi Muhammad SAW. Boleh maulid, boleh maulud, sama saja. Yang penting kita bersyukur kepada Allah, bergembira dengan kelahirannya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sementara ada, tapi di sini nggak ada, di sini nggak ada. Ada orang yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah. Ya, ada ya? Apa di sini nggak ada ya? Di sana di Cilandak ada Cilandak. Maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu artinya sesuatu yang tidak terjadi waktu zaman Rasulullah. Itu bid'ah. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya namanya bid'ah. Kalau kita baca sejarah, kalau kita baca sejarah Islam, orang memuji-muji Nabi Muhammad dengan syair, dengan puisi, dengan qasidah, dengan untayan-untayan kata yang indah sejak zaman sahabat sudah banyak. Nah kita Maulid Nabi ini kan yang dibaca Barzanjan Simtud Duror isinya memuji-muji, menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad. Nah kalau menyanjung-nyanjung dikatakan bid'ah, zaman Nabi Muhammad para sahabat menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad sangat banyak. Dikumpulkan sampai 4 jilid. Kitabnya namanya Al-Madaih An-Nabawiyah, dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Al-Quran saja, Allah saja memuji Nabi Muhammad. Maka orang segitu nggak boleh. Allah saja memuji Nabi Muhammad. Yang dipuji apanya?
Rasulullah itu tampan, gagah, ganteng. Tapi Quran tidak memuji gantengnya Rasulullah. Rasulullah itu pinter, tapi Quran tidak menyanjung pinternya Rasulullah. Rasulullah itu cerdas, sukses, tapi Quran tidak memuji cerdasnya Rasulullah, suksesnya Rasulullah. Quran memuji Nabi Muhammad, akhlaknya. Apanya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang yang berakhlak mulia. Jadi Quran menghormati Nabi Muhammad dari sisi akhlaknya, bukan tampan gagahnya, bukan kepandaian dan kecerdasannya, bukan kesuksesannya, tapi akhlaknya yang sangat mulia. Orang sini akhlaknya sudah mulia? Ditanya dulu saja. Orang Wanajaya akhlaknya sudah mulia? Insya Allah. Nabi Muhammad jadi pemimpin di Madinah, memberlakukan masyarakat Madinah dengan adil, seadil-adilnya. Tidak pandang bulu agamanya Muslim atau Yahudi. Jadi waktu Nabi Muhammad jadi pemimpin di Madinah, penduduknya ada Muslim, ada Yahudi, ada Arab, ada non-Arab. Suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan orang Yahudi di pasar. Sahabat tempeleng, mati. Gak niat membunuh, tidak, tempeleng niatnya. Tapi rupanya tangannya kuat rupanya, mati. Nabi marah besar dengan mengatakan, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim, membunuh siapa? Membunuh orang yang bukan Islam, membunuh orang Kristen, membunuh orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, maka kata Nabi, nanti di akhirat berhadapan dengan saya. Dan barang siapa berhadapan dengan saya, tidak akan masuk surga. Membunuh non-muslim, apalagi membunuh orang Islam. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Menghormati semua manusia, asal orang itu baik-baik, asal orang itu bukan pelaku kriminal, bukan pelaku kejahatan, Muslim atau non-Muslim, Arab atau bukan Arab, dihormati oleh Nabi Muhammad SAW. Ayo kita tiru orang Wanajaya, menghormati sesama. Siap? Tetangga kita, teman kita, masyarakat lingkungan kita, Muslim atau non-Muslim, Betawi asli atau pendatang, malah kebanyakan pendatang ya. Harus saling menghormati. Al-muslimu man salima akhuhu min yadihi wa lisanihi. Orang Islam itu kalau tetangganya, kanan kirinya merasa aman dari orang itu. Saya tinggal di Wanajaya, orang Wanajaya sekitar rumah saya, tetangga saya tenang, ada saya tenang, orang Islam saya. Tapi kalau saya tinggal di Wanajaya, tetangga saya ketakutan, ketar-ketir, deg-degan, gak bisa tidur, khawatir ada saya di sini. Dengan ketakutan, saya diragukan Islamnya. Paham tidak? Orang Islam harus bergaul dengan baik, saling menghormati, saling membantu, saling menolong, saling melengkapi, saling mendukung. Siap? Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, diusir dari Mekah. Di Madinah sudah 8 tahun. Nikah setelah ini kalau nggak nikah 2 bulan.
Kalau nggak ringkas cerita 2 bulan nih. Setelah 8 tahun Nabi Muhammad kembali ke Mekah, diikuti oleh puluhan ribu sahabat pengikut. Sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu di luar kota. Orang Mekah yang waktu itu dipimpin oleh Abu Sufyan ketakutan. Ini Muhammad besok masuk Mekah akan balas dendam. Besok Mekah bumi hangus. Besok Mekah bergelimpangan, bangkai-bangkai berdarah. Muhammad akan balas dendam. Mereka ketakutan, sembunyi dalam rumah masing-masing. Paginya Nabi Muhammad masuk. Memang ada sebagian sahabat yang mengatakan demikian. Al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi. Yang dulu menyiksa kita siksa lagi. Yang dulu menyakiti kita sakiti lagi. Nabi mendengar, siapa itu? Salah. Tidak begitu, tidak. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari nyambung kembali silaturahim. Rekonsiliasi. Karena apa? Karena seluruh penduduk kota Mekah dengan Nabi Muhammad masih kerabat semua. Satu suku Quraisy, sama-sama satu suku, masih famili semua. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua. Nah, begitu maafkan, orang Mekah yang sembunyi dalam rumah keluar menyalami Nabi Muhammad dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karimu benil karim benil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia, putra dari seorang ayah yang berakhlak mulia, cucu dari seorang kakek yang berakhlak mulia. Semua masuk Islam orang Mekah karena simpati pada akhlaknya Nabi Muhammad. Semua masuk Islam. Sampai akhirnya jumlah orang Islam setelah orang Mekah masuk Islam semua lebih dari 100.000 jumlah orang Islam waktu itu. Setelah orang Mekah masuk Islam semua. Nah, sikapnya Nabi Muhammad yang seperti itu dipuji oleh Al-Quran, disanjung oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu rendah hati, kamu santun, kamu baik, kamu sopan Muhammad, kamu toleran, maka mereka berbondong-bondong simpati pada kamu, masuk Islam semua. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu Muhammad sombong, congkak, kasar, mencaci maki, bawa pentung, sweeping, takbir, ada kan sini gitu? Di sini ada ya kayak gitu? Gak ada ya? Niscaya lan faddu min haulik, niscaya mereka orang Mekah akan lari meninggalkan kamu Muhammad. Gak Islam-Islaman, Islam teroris, Islam radikal, Islam haus darah. Nanti begitu nantinya kalau Islam dengan kekerasan. Karena kamu santun, karena kamu harus Muhammad, mereka masuk Islam semua orang Mekah. Seandainya kamu sombong, congkak, kasar, ngancam-ngancam, mereka akan lari, tidak akan masuk Islam Muhammad. Paham bu? Paham bu? Paham bapak? Fa'fu anhum Muhammad. Oke, maafkanlah orang Mekah itu yang dulu menyakiti kamu, yang dulu membunuh beberapa sahabatmu, sahabat Yasir, sahabat Sumayyah dibunuh. Maafkan mereka Muhammad. Bisa menulis itu Pak? Bisa?
Bisa menurut Nabi Muhammad seperti ini? Bisa? Yang kemarin nipu 5 juta dimaafkan, bisa? Jawab. Yang kemarin mencuri sepeda motor dimaafkan, bisa? Bisa? Awas kalau bohong ya. Fa'fu anhum. Betapa mulianya orang yang pemaaf. Betapa mulianya kepribadian orang yang orang Indonesia yang berbudaya, orang Nusantara yang berbudaya tinggi, karakternya adalah pemaaf, toleran, tidak ada dendam. Itu orang Indonesia itu. Beda dengan orang Timur Tengah yang dendam berlarut-larut, 40 tahun perang saudara, sesama Islam, sesama warga bangsa sendiri. Indonesia pemaaf. Waktu pemindahan dari era Orde Baru dari Pak Harto pindah ke era reformasi, ada kerusuhan, ada korban, tapi hanya 6 bulan. Setelah itu selesai. Kita sudah melupakan masa lalu. Ya tidak. Tapi kalau Timur Tengah, Irak, Saddam Hussein digantung sejak tahun 2006 sampai sekarang masih saling membunuh. Libya, Gaddafi sudah dibunuh, digorong-gorong air, sampai sekarang masih perang saudara. Lebanon belum selesai. Suriah, ratusan ribu orang mati. Afghanistan 40 tahun. Sesama Islam, sesama warga negara sendiri. Indonesia perpindahan dari Orde Baru Pak Harto menuju era reformasi, ada kerusuhan, ada keributan, ada korban mati, hanya 6 bulan. Itu karakter bangsa Indonesia, pemaaf. Paham tidak? Itulah akhlak Rasulullah SAW. Wastaghfir lahum, Muhammad, mintakan ampun untuk mereka. Mereka yang dulu menyakiti kamu, membunuh sahabatmu Muhammad, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Bisa Pak? Bisa? Yang kemarin menipu Bapak 10 juta, mohonkan ampun pada Allah. Ya Allah, ampun dosanya orang si A yang nipu saya 10 juta. Bisa? Ini yang serius, jangan yang serius ya. Yang kemarin menyakiti, bahkan sampai menyakiti anak kita atau keluarga kita, dimohonkan ampun kepada Allah. Bisa? Ini, mari kita dalam memperingati Maulid Nabi ini, kita mengingat, merenungkan akhlaknya Rasulullah. Untuk apa? Untuk kita tiru, untuk kita ikuti. Bukan hanya Maulid Nabi makan besar, pisang besar, ada apa nih? Berkat. Berkat itu apa? Ada beseknya, terus selesai. Bukan. Maulid Nabi ini mari kita berusaha semaksimal mungkin meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan akhlaknya Nabi Muhammad seperti itu, Islam tersebar dari Mekah. Tahu nggak Mekah? Naik pesawat 9 jam. Waktu itu belum ada pesawat, paling ada perahu atau kapal laut lah. Kok bisa sampai Wanajaya? Kok bisa sampai Trenggalek? Tahu Trenggalek? Pak Sulaiman dari Malang tahu Trenggalek ini. Pojok Jawa Timur, kampung. Kok bisa sampai Maluku? Bisa sampai Papua, sampai NTT Islam ada. Itu karena akhlaknya Rasulullah SAW. Paham tidak? Seandainya Islam disebarkan dengan kekerasan, tidak akan diterima oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bangsa yang santun, yang berbudaya, akan menolak Islam yang dengan kekerasan. Nah, kok bisa sampai ke Papua, ke NTT, ke Maluku, pojok-pojok, pelosok-pelosok. Saya muter-muter kemana-mana, ke daerah pegunungan, Pemalang, Tegal, Kendal, daerah pegunungan, masjid bagus-bagus di atas gunung, luar biasa.
Islam datang dari Mekah. Oh, bisa sampai ke pelosok Indonesia. Kenapa? Karena bisa babi dengan sebab akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya Pak ya? Suatu ketika ada sahabat datang memuji-muji Nabi Muhammad. Namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Wah, sulit dengan biasanya Solikin. Dari namanya Solikin Soekardi. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Nabi baru saja selesai ngimami sholat subuh. Datang orang itu Ka'ab langsung memuji-muji Nabi Muhammad dengan syair. Inna rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashu wala kushufu indal liqa'i wala milin ma'azilu Syamul aranini abtalun labusumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu. Masih panjang kalau saya baca semua nanti sampai subuh nanti. Sungguh engkau Rasulullah orang mulia, orang besar, orang agung, orang yang sukses memisahkan antara kebenaran dan kesesatan, antara keadilan dan kezaliman, antara hak dan batil. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para sahabat pengikut yang gagah berani tapi berakhlak mulia. Walhasil si Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Nabi Muhammad. Nabi tidak melarang, tapi tidak perintah, tidak minta dipuji. Tapi ada orang muji tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak ada itu. Jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak itu. Malah sebaliknya, Nabi Muhammad tersenyum dan memberi hadiah kepada si Ka'ab ini. Apa hadiahnya? Spray yang beliau lagi kemulan ya katanya. Berselimut dengan spray yang lurik-lurik ini. Selimut yang bergaris-garis. Diberikan, kalau dipakai itu, diberikan. Terima kasih saya dipuji, ini hadiah kenang-kenangan dari saya. Nah selimut yang bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Yang tidak percaya, barangkali ada yang nggak percaya, ayo pergi ke Turki, kota Istanbul, masuk ke Museum Topkapi, masih ada, masih utuh terawat burdahnya Nabi Muhammad yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Masih ada. Saya sudah lihat kesana 4 kali sudah pergi ke Turki. Yang tidak percaya, ayo dengan saya pergi ke Turki, tiketnya beli sendiri. Ini fakta sejarah, tidak bisa dibantah. Kalau pakai dalil nanti perang dalil. Tapi kalau fakta sejarah mana bisa dibantah. Ini buktinya. Fakta sejarah. Masih ada burdahnya Nabi Muhammad, selimut yang bergaris-garisnya Nabi Muhammad yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma setelah mendengarkan pujian-pujian tadi. Paham tidak? Jadi memuji-muji Nabi Muhammad bukan bid'ah tapi sunnah taqririyah. Apa? Sunnah ada 3. Sabdanya Nabi Muhammad, qala Rasulullah, namanya sunnah qauliyah. Apa? Perilakunya Nabi Muhammad, bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara memelihara keluarga, bagaimana cara menerima tamu, perilakunya namanya sunnah fi'liyah. Apa? Kalau yang ngomong bukan Nabi Muhammad, yang melakukan bukan Nabi Muhammad, tapi dibenarkan oleh beliau, dibenarkan, namanya sunnah
takririyah. Apa? Seperti Maulid Nabi, memuji-muji Nabi Muhammad. Yang ngomong bukan Nabi Muhammad, yang melakukan bukan Nabi Muhammad, tapi ada orang memuji, dibenarkan, tidak dilarang, tidak disalahkan, maka namanya sunnah takririyah. Paham tidak? Nah, setelah itu setiap ada syair yang isinya memuji-muji Nabi Muhammad dinamakan qasidah burdah. Apa tidak? Orang Wanajaya pada apa tidak? Ada seorang namanya Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri, sakit lumpuh stroke lah 1 bulan. Orang Iskandaria Mesir. Lagi sakit jumpa Nabi Muhammad, mimpi jumpa Nabi Muhammad. Ibu sering jumpa Nabi Muhammad mimpi? Bapak sering? Belum. Kalau mimpi jumpa genderuwo, begitu mimpi jumpa Nabi Muhammad, Syekh Abu Sa'id berkata, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, gak bisa bangun. Tapi saya ingin menggubah syair qasidah yang isinya maksudnya memuji-muji engkau. Ya silakan, kata Nabi, silakan. Nah, 1 minggu ketemu lagi, mimpi lagi. Sudah selesai Rasulullah, sudah selesai. Kemudian kata Rasulullah, coba baca, saya ingin dengar. Dibaca. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tersenyum, wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya, fata'affa fauran. Syekh Abu Sa'id langsung sembuh, bisa jalan lagi. Tahu nggak? Burdahnya tahu nggak? Itu ada di balik saja, ada tuh. Amin tadakuri jironim bidi salami, mazata dam'an jaro min muqlatin bidami, amhabbatin rihu min tilqai kadhimatin, wa awmadal barku fi dhalma'i min idhami, fama li'ainayka in qulta fufahamaka, wa ma liqalbika in qulta stafidyan. Gak ada ngapal nih? Gak ada ngapal? Yang ngapal apa? Ojo dibanding kayak apa ya? Amin tadakuri jironin bidi salam. Kenapa engkau selalu nangis sampai air matamu bercampur darah? Kenapa tidak henti-hentinya engkau menangis sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu kangen pada perempuan yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, sangat panas, dan angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu tidak enak makan, tidak enak tidur? Kenapa kamu menangis terus? Pasti kamu lagi mabuk asmara. Pasti kamu lagi tergila-gila seseorang. Ngaku saja. Jawabnya, na'am sara taifuman ahwa fa'arraqani, wal hubbu ya'taridu lilladzati bil alami, ya laini fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, aku sedang tergila-gila, rindu kangen pada seseorang, sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kau rindukan, pasti ente memaklumi. Siapa sih yang lagi kamu kangen rindukan? Siapa? Yang sedang kau rindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami, nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami, huwal habibul ladhi
turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahami. Coba dihafal nih, nanti barokah insyaallah uripe. Yang sedang kukangi, yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidud Dunya wal Akhirah, Sayyidu Alamil Mulki wa Alamil Malakut. Dialah kekasih kita yang kuharapkan pertolongannya. Percaya enggak Nabi Muhammad bisa menolong kita? Percaya tidak? Nabi Muhammad bisa mensyafaati kita? Percaya? Yang percaya pasti akan dapat syafaat Nabi Muhammad. Yang tidak percaya mahrumuna an syafaati, pasti tidak dapat syafaatnya. Yang tidak percaya. Paham ya? Siapa itu Nabi Muhammad? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ab bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falin bin Arbin bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas tidak? Leluhurnya Bapak? Jawab. Leluhurnya Nabi Muhammad jelas tidak? Leluhurnya kalian? Jelas? Ayo sebutkan 10. Leluhurnya Nabi Muhammad jelas dan dijaga oleh Allah dari Adam sampai bapaknya dan ibunya. Hafizul ilah Umatan li Muhammadin, ibunya Aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifah hafalam yusibhum aru min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad. Dijaga dari apa? Apa yang dijaga? Tarakus sifah. Leluhurnya Nabi Muhammad tidak ada yang pernah berbuat zina. Tidak ada. Tarakus sifah. Tidak ada yang berbuat zina. Dari min adamin wa ila dua ummihi, dari Nabi Adam sampai bapaknya dan ibunya. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus mengalir ke putranya sampai ke kakeknya Syekh Abdul Muttalib, pindah ke putranya Syekh Abdullah, masuk ke dalam rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badaru badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Saratun sara nurun nubuwah, nur kenabian, nur Muhammad, nurun nubuwah mengalir dari Nabi Adam sampai ke kakeknya pindah ke anaknya Abdullah, masuk ke dalam rahimnya Siti Aminah. 9 bulan Siti Aminah hamil, fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. 9 bulan Nabi Muhammad lahir bagaikan bulan purnama. Sallallahu alaihi
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu Nabi lahir, rumahnya Siti Aminah terang benderang seperti ada listrik. Sampai-sampai Abu Lahab dari kejauhan melihat. Abu Lahab itu pamannya kanjeng Nabi, Abu Lahab. Tapi nanti kafir, gak beriman. Nah, perintah pada budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah. Kamu lihat rumahnya Aminah, ada apa semua? Terang benderang. Ada apa itu rumah Aminah? Suwaibah pergi, tidak lama kembali, Siti Aminah melahirkan anak laki-laki, diberi nama Muhammad. Kaget Abu Lahab. Muhammad, anaknya Aminah lahir, kok bisa menerangi rumahnya Aminah seperti bulan purnama, seperti ada listrik. Maka Abu Lahab bangga, bersyukur ponakannya lahir dengan membawa sinar yang luar biasa. Suwaibah, sejak hari ini kamu saya bebaskan, bukan lagi budak, merdeka, bukan lagi budak. Dengan sebab Abu Lahab seumur-umur hanya menghormati gembira dengan lahir Nabi Muhammad, padahal dia kafir masuk neraka selama-lamanya. Setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Kalau Selasa masukkan lagi, Senin lintas lagi, Selasa masuk lagi, selamanya. Senin diangkat lagi, Selasa masukkan lagi ke neraka sampai Ahad, sampai Minggu. Idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang kafir, idza kana hadza kafiran, yang sudah dipasti oleh surat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, pasti Abu Lahab masuk neraka. Setiap hari Senin diangkat dari neraka selamanya. Yukhaffafu anhu daiman bisuri bihmada, karena gembira ketika Nabi Muhammad lahir. Abu Lahab gembira sekali seumur hidup dengan Nabi Muhammad, bisa dilintas setiap hari Senin dari neraka. Famadzannu bil 'abdil ladzi kana 'umruhu li Ahmad masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Cibitung, orang Manajaya yang selalu seumur hidupnya selalu mengadakan Maulid Nabi, selalu membaca Barzanji, baca Deba, baca Simtud Duror, baca Buddha. Seperti apa pahalanya itu? Abu Lahab sekali aja bisa setiap hari Senin lintas, maka pahalanya asalkan mati tauhid wa mata muwahhida, asalkan mati bawa iman Islam, tidak akan masuk neraka. Orang yang selalu menghormati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percaya tidak? Percaya tidak? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Apa artinya? Ini Quran apa artinya? Orang yang banyak dosanya, contohnya saya, bukan Bapak Ibu, bukan, contohnya saya, datang kepadamu Muhammad dan dia istighfar, minta ampun di sisimu Muhammad, dan kamu Muhammad ikut juga memintakan dia supaya diampuni dosanya, lawajadullaha tawwabar rahimah. Lamnya lam taukid, pasti. Lawajadu pak amanah, pasti Allah mengampuni dosanya. Jadi kita umrah, ziarah ke Madinah, istighfar, minta ampun pada Allah di sisinya Rasulullah, di depannya Rasulullah, kuburannya Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut mendukung, memintakan ampun untuk saya. Allah pasti mengampuni dosanya kita semua.
Percaya tidak ini Quran, masa nggak percaya? Inilah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu suku namanya suku Mudor. Suku Mudor mencaci maki Nabi Muhammad, semua satu kecamatan lah gampangnya. Satu kecamatan Mudor mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun gila, Muhammad Sahid tukang santet, Muhammad Syair tukang penyanyi, Muhammad kahin dukun, suka baca Quran maksudnya mantra-mantra dukun katanya. Nabi Muhammad apa? Melaknati. Ya Allah, suku Mudar 7 tahun gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada air. Betul, suku Mudar 7 tahun gak ada hujan, gak ada air, gak ada makanan, krisis pangan, krisis air. Terpaksa setelah 7 tahun datang ke Madinah rombongan dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari suku Mudor. Nabi kaget. Biasa caci maki kesini mau ngebom apa? Ada apa di sini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nasku hittatan jalla amruha bisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka والعذراء تدمي فاتوها وقد ذهلت الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الشجاع استكانة من الجوع سلطا ما يمر وما يحلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهس الفصل فأنت لدنيانا وأنت لديننا تؤمن للدنيا وللآخر الفصل لنا منك في يوم الحساب شفاعة تزحزح عنا والشفاعة في الأهل. Ada apa kamu kesini? Jawabnya, Atainaka litarhamana. Dengarkan, Atainaka litarhamana. Kami datang kepadamu Muhammad agar engkau merahmati kami. Ayo, orang ini minta rahmat sama siapa? Orang ini minta rahmat sama siapa? Nabi nggak melarang tuh, nggak bilang jangan minta rahmat sama saya musyrik, saya manusia, nggak bisa merahmati. Kalau rahmat sama Allah, enggak tuh. Nabi mendengarkan, dia baca syair dan mendengarkan. Kami datang kepadamu, mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu, ibu-ibu yang nyusul anak, tinggal anaknya karena gak keluar air susunya. Pemuda yang gagah perkasa, sekarang mulai kelaparan. Wala syai'an mimma ya'kul nas indana siwal handol. Tidak ada yang bisa kami makan, kita rumput di padang pasir handol. Engkau adalah urusan kami, engkau adalah harapan kami, urusan dunia dan urusan agama. Syafaatmu kami harapkan Muhammad. Nabi Muhammad tidak melarang, jangan minta sama rahmat sama saya nggak bisa merahmati musyrik, enggak tuh. Nabi kemudian berdoa, Allahumma skihim ghaitan mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya 'adzabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan berahmat dan berkah, jangan hujan bawa malapetaka, longsor dan banjir. Mereka masih di Madinah, rombongan masih di Madinah, di sana di Mudar sudah hujan. Ini sejarah, fakta, gak bisa dibantah. Bukan dalil, bukan fakta. Kalau dalil ayat, hadis, dalil. Ini apa namanya? Gak bisa dibantah. Ada yang tanya pada saya, itu kalau cerita begini dari mana sih? Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh itu baca apa? Khulasotu Nuril Yakin. Yang nggak ada, goblok. Yang 65 halaman itu pelajarannya anak Hidayah. Kalau ingin tahu cerita seperti ini dan banyak cerita lagi, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid.
Tarikhul Umami wal Muluk karangan Imam Abi Ja'far At-Tabari 10 jilid. Tarikhul Hadarah Al-Islamiyah karangan Profesor Dr. Ahmad Shalabi 9 jilid. Baru tahu ada cerita seperti ini. Membacanya terjemahan Khulasatul. Masya Allah sombongnya. Monggo, mari akhlak Nabi Muhammad kita tiru bersama. Mari kita berakhlak yang mulia, ya. Tidak boleh ada orang berkata yang penting saya kenyang, tetangga karep-karepmu, terserah kamu sana, bukan urusan saya. Salah. Kita kenyang, tetangga pun harus, teman pun harus. Laisa minna man bata syab'an wa jaru ja'i. Bukan umatku, kata Nabi Muhammad, kalau orang perutnya kenyang, tetangganya kelaparan. Jadi kalau ibu kenyang, bapak kenyang, tetangga kanan kiri harus. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada orang bilang yang penting saya sehat, tidak kena COVID, tidak kena cacar monyet, tidak kena gagal ginjal. Tetangga, teman, karep-karepmu kono, terserah, bukan urusan saya. Benar enggak? Benar tidak? Kita sehat, tetangga sehat, teman sehat, satu RW sehat, satu desa sehat, satu kabupaten Bekasi sehat, gitu ya. Kesehatan harus dijaga, karena ibadah, rajin ibadah harus badan kita sehat. Rajin bekerja harus kita badannya sehat. Al-aqlus salim fil jismis salim. Kecerdasan akal adanya pada orang yang fisiknya sehat. Kalau fisiknya penyakitan, otaknya nggak akan cerdas. Yang ketiga, tidak boleh ada orang bilang yang penting anak saya, mantu saya, Dr. Andes, insinyur, SH. Anaknya tetangga, karep-karepmu. Tamat SD apa enggak, buta huruf apa terserah, bukan urusan saya. Benar enggak? Benar tidak? Wanajaya semua harus cerdas. Minimal rata-rata tamat SMA semua. Syukur-syukur dokter Anda semua. Kecerdasan. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu haqqun min rabbik. Kebenaran harus dicari dengan ilmu pengetahuan. Ini Quran ini. Orang kalau ingin benar apa saja? Benar apa saja? Benar beragama, benar bertani, benar berdagang, benar politik, benar berteknik, bangunan apa teknik mesin, harus dengan ilmu. Tidak bisa kalau saya baca buku kedokteran, saya baca buku kedokteran, kemudian sudah paham, langsung pasang plan menerima pasien jam 6 pagi sampai jam 10. Boleh nggak itu? Padahal saya bukan jurusan kedokteran, bukan dokter. Hanya saya baca satu buku, paham, langsung buka praktek. Boleh nggak? Begitu pula yang tidak paham agama, yang hanya baca buku terjemahan, jangan coba-coba fatwa, jangan coba bicara agama. Salah semua nanti. Paham tidak? Saya nggak berani bicara kedokteran, saya nggak berani bicara teknik, saya nggak berani bicara perbankan, keuangan. Saya bukan jurusannya. Kalau agama barangkali lah. Kalau agama barangkali dikit-dikit bisa. Nah begitu ente yang bukan jurusan agama, ente insinyur, ente sarjana hukum, ente dokter, jangan bicara agama. Paham tidak? Nah kebenaran harus dicapai dengan ilmu pengetahuan. Berkebenaran apa saja. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik. Yang terakhir, jangan ada yang bilang yang penting saya soleh, ibadah, jujur, anak saya, mantu saya, ibadah, sholat, baca Quran, puasa Ramadan, jujur. Tetangga, masa bodoh urusan saya. Bener enggak? Kita sholat, anak kita sholat, menantu kita sholat, tetangga pun harus sholat, kanan kiri harus sholat, wanajaya semua harus. Yang soleh bukan hanya kiai, tapi semuanya harus soleh.
Bupati soleh, DPR soleh, Kapolres soleh, Dandim soleh, pedagang soleh, petani soleh, paham tidak? Bengkel soleh, pom bensin soleh, tambal ban soleh, tukang bakso, tukang rujak, tukang apa lagi? Tukang apa? Cilok soleh, jujur. Nabi Muhammad sifat yang wajib berapa? Jawab. Nabi Muhammad sifat yang wajib berapa? Nabi Muhammad nomor 1 wajib sidik, wajib jujur. Ada yang jawab, yaitu kan Nabi Muhammad. Kalau saya kan bukan Nabi, berarti saya tidak wajib. Ada yang jawab gitu. Nabi Muhammad wajib jujur. Kalau kita bukan Nabi maka tidak. Benar gitu, benar. Sifat sidik, sifat jujur. Umatnya pun harus wajib jujur. Dicontohkan oleh Muhammad kejujurannya. Sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, duit negara hilang. Sifat sidik hilang, hukum adil hilang. Paham tidak? Suami tidak sidik, istri marah-marah, keluarga berantakan. Istri tidak sidik, tidak jujur, suami marah-marah, rumah tangga berantakan. Benar? Oleh karena itu semua umat Nabi Muhammad harus wajib bersifat sidik. Orang yang bersifat sidik nanti kalau mati, walaupun orang ini nggak pinter, bukan orang pinter misalkan orang bodoh, tapi jujur, nanti di akhirat akan bertempat di sisinya Allah. Tempat duduk namanya sidik. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Mari kita bangun masyarakat Wanajaya yang soleh, yang sidik, yang jujur. Mari kita bangun masyarakat Wanajaya yang sejahtera, sehat, berpendidikan dan soleh semuanya. Tidak boleh kenyang sendirian, tidak boleh sehat sendirian, tidak boleh pinter sendirian, tidak boleh soleh sendirian. Gitu ya. Saya kira itu saja, mudah ada manfaatnya. Lain kali insya Allah bisa sambung lagi. Asal saya masih sehat walafiat. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.